Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran informatika tugas UAS mata kuliah pengantar teknologi informasi. Saya Muhammad Miftahul Huda, NIM 23811300025, semester 4 kelas B1. Pada video kali ini kita akan belajar komponen utama sistem komputer. Video ini sangat cocok untuk pelajar, mahasiswa, atau siapapun yang ingin mengenal dunia komputer secara lebih dalam. Tujuannya adalah agar kamu bisa memahami fungsi dari tiap bagian komputer, baik yang terlihat seperti keyboard, monitor, mouse, maupun yang tersembunyi di dalam casing seperti dalam CPU misalnya, yaitu CPU sendiri, motherboard, terus kartu grafis, SD card, dan lain sebagainya. Demikian supaya kamu tidak ketinggalan konten-konten edukatif berikutnya. Mohon jangan lupa like, comment, share, dan tekan tombol subscribe. Yang pertama yaitu gambaran umum komponen komputer. Yaitu komputer terdiri dari banyak bagian yang saling bekerja sama. Memahami bagian-bagian ini sangat penting agar kita bisa mengatasi masalah komputer, melakukan peningkatan perangkat, atau bahkan merakit komputer sendiri. Komponen komputer dikategorikan menjadi perangkat input, perangkat output, unit pemrosesan atau yang disebut CPU atau GPU, dan perangkat penyimpanan atau yang dikenal dengan HDD atau SSD. Dan yang kemudian antarmuka komunikasi, yaitu Wi-Fi card, HDMI, VGA, DFI, dan lain-lain. Perangkat input yaitu keyboard dan mouse. Keyboard berfungsi untuk mengetik dan memberikan perintah. Tata letak QWERTY atau umum yang disebut QWERTY atau AZERTY atau defrag. Pada keyboard itu ada tombol khusus yaitu F1, F2 sampai F12. Terus tombol kontrol, ALT atau alternatif, atau tombol shift, dan lain-lain. Mouse fungsinya yaitu alat penunjuk dan navigasi. Ada beberapa jenis mouse yaitu mouse optik yang memakai cahaya, mouse laser yang lebih akurat, dan mouse trackball atau ada bola ruang terbatas. Fitur tambahan yaitu pada mouse scroll dan tombol samping. Kemudian perangkat output atau yang dikenal dengan monitor atau lagi yaitu speaker untuk suara. Monitor yaitu menampilkan hasil visual atau hasil gambar dari CPU. Jenis-jenis monitor yaitu ada yang CRT. CRT itu tabung besar dan lebih berat. Terus kemudian sekarang LCD atau LED itu lebih tipis dan hemat energi. Atau lagi yaitu OLED, yaitu yang berkualitas lebih tinggi dan untuk warnanya lebih tajam. Resolusi bisa lebih tinggi, yaitu misalnya HD atau Super HD atau 4K, yaitu 1080 pixel nyampe 4K. Itu mempengaruhi keterjenihan atau kejernihan tampilan.
Yang berikutnya pengeluaran yaitu speaker. Speaker yaitu menghasilkan suara dari komputer. Jenis suaranya seperti stereo, surround, atau megabass atau lain sebagainya. Untuk koneksi yaitu jack audio, jack earphone atau jack 3.5 mm atau USB atau Bluetooth misalnya. Untuk kemudian yaitu unit pemrosesan atau yang dibilang CPU dan GPU. CPU adalah Central Processing Unit, yaitu sebagai otak dari komputer, melakukan perhitungan dan logika. Ukuran performanya yaitu kecepatan clock, gigahertz, jumlah core atau multitasking. Kemudian untuk GPU, Graphic Processing Unit, untuk mengelola tampilan grafis. Grafis tertinggi dalam CPU cocok untuk penggunaan umum. Kartu grafis di grid lebih kuat, punya memori sendiri atau VRAM. Cocok untuk game, desain grafis, atau editing video misalnya. Untuk komponen selanjutnya yaitu komponen internal seperti motherboard, casing, PSU, dan lain sebagainya. Untuk motherboard sendiri yaitu papan utama penghubung semua komponen yang memiliki slot-slot untuk CPU, RAM, GPU, dan lain sebagainya. Dan casing tempat penyimpanan dan melindungi semua komponen. Jenis casing itu bisa seperti min tower, full tower, atau full custom yang memiliki banyak sirkulasi udara atau yang lebih dikenal dengan CPU model terbaru atau casing terbaru, yaitu sirkulasi udaranya itu lebih penting untuk mencegah panas yang berlebih. Kemudian PSU atau Power Supply Unit, yaitu untuk mengubah listrik dari PLN atau listrik AC menjadi listrik DC yang memerlukan efisiensi tinggi, sertifikasi 80+ untuk hemat daya dan lebih stabil. Kemudian yaitu penyimpanan dan RAM, disebut RAM. RAM yaitu Random Access Memory, tempat penyimpanan sementara yang digunakan CPU, cepat tapi datanya hilang saat komputer dimatikan. Semakin besar RAM, semakin banyak aplikasi yang dapat kita buka. Kemudian SSD atau yang disebut dengan Solid State Drive, cepat, tahan guncangan tanpa bagian bergerak, atau booting dan akses file sangat cepat dibanding dengan HDD atau yang disebut hard disk drive, lebih lambat dari SSD, tapi kapasitas besar dan lebih murah, masih cocok untuk penyimpanan massal. Yang selanjutnya yaitu konektivitas dan antarmuka. Konektivitas seperti HDMI untuk menghubungkan, atau yang disebut kabel untuk mentransfer audio dan video dari komputer ke monitor atau TV atau Videotron atau proyektor dan sebagainya. Itu versi HDMI terbaru mendukung 4K dan refresh rate yang lebih tinggi. Kemudian VGA dan DVI, koneksi video yang lebih lama dari HDMI. Kalau VGA itu untuk analog, DVI itu bisa analog, bisa terus digital juga bisa. Kemudian konektivitas yaitu WiFi card. WiFi card yaitu untuk menghubungkan komputer ke jaringan nirkabel atau internet. Jenisnya bisa internal atau dipasang via PCI Express. Yang standar yaitu WiFi 5, WiFi 6, dan seterusnya.
Ada beberapa perangkat tambahan seperti misalnya webcam digunakan untuk video call, streaming, atau membuat konten. Resolusi itu bisa 720 pixel, 1080 pixel, atau 4K, atau yang lebih kecil juga ada. Dan fps, frame per second, menentukan kualitas video pada kamera. Untuk perangkat tambahan lagi seperti halnya misalnya DVD drive. Nah, ini DVD drive masih digunakan untuk membaca CD atau DVD, meskipun sekarang mulai jarang digunakan, yang telah beralih ke flash disk atau memory card yang lain. Kemudian sistem pendingin atau pendinginan. Fungsi utama mendinginkan yaitu CPU dan seluruh sistem komputer. Kipas casing misalnya yang dipasang pada casing CPU untuk aliran udara umum yaitu keluar masuk. Pendingin CPU yang fokus pada prosesor. Konfigurasi udara masuk dan keluar sangat penting agar sistem tetap awet. Kemudian sekarang ada komputer mini atau mini PC, itu yang dikembangkan sekarang. Jadi komputer tidak seperti dulu atau PC sebesar itu. Ada laptop, ada komputer mini dan mini PC. Mini PC adalah komputer kecil untuk tugas dasar seperti browsing, kerja kantor ringan, dan media center, atau untuk sekolahan kecil-kecil. Bentuknya kecil, hemat ruang, dan efisien. Nah, sekarang kita sudah tahu apa itu komponen input, output, pemrosesan, penyimpanan, dan koneksi. Mana yang menentukan kecepatan, mana yang berpengaruh pada grafis, dan bagaimana cara kerja komputer secara keseluruhan. Demikian, jangan lupa klik like jika video ini bermanfaat, tinggalkan komentar jika ada pertanyaan, share ke teman-temanmu, dan subscribe agar tidak ketinggalan video pembelajaran berikutnya. Terima kasih telah menyimak video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.